Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan kemarin hari Jumat tanggal 21 Februari 2025. Jadi kalau untuk hari Jumat itu memang kita tidak langsung membuat After Market Close. Kita agak relax ya, agak santai. Kita bisa buat di hari Sabtu atau Minggu. Dan minggu ini kita ada weekly stock analysis ya. Jadi votingnya sudah dibuat. Bapak Ibu silahkan pilih. Nanti saya juga tunjukkan. Linknya juga nanti ada di deskripsi video. Eh, Kalau secara regional agak mix. Kemarin IHSG ditutup positif, volatilitas tinggi. Tapi kita didorong oleh harga ini, sentimen terhadap nikel ya. Jadi memang nikel ini oversupply. Jadi kemarin ada info salah satu smelter nikel yang termasuk besar juga dari Cina yang beroperasi di Indonesia bangkrut. Jadi mereka menstop produksi. eh, Spekulan mulai bereaksi bahwa kalau stop produksi maka supply nikel ke pasar dunia akan berkurang sehingga harga nikel bisa naik hingga mendorong beberapa perusahaan emiten yang terkait dengan nikel seperti NCKL, Inco. Ini saya nggak tahu nih BDKR nih saham apa ya, karena dia belum masih saya analisa. Dia bukan Kompas 100, sepertinya dia ada rebound-rebound dari sebelumnya dia turun. Entah kenapa dia masuk ke BDKR, tapi kalau saham-saham yang keluar masuk Kompas 100 sebenarnya perlu berhati-hatilah, main cepat, nggak bisa kita pegang nge-swing setahun itu kelamaan. Nanti kita lihat. Eh Langsung saja ya, kita ini trading snapshotnya ya Bapak Ibu. Jadi IHSG dibuka hijau lalu dia merah, volatilitas tinggi sekali. Memang ini karena sentimen mix, cuman seperti saya sampaikan, selagi perang dagang dari Donald Trump belum dikatakan selesai atau sudah jenuh, belum ya. Nanti kalau kita euforia tiba-tiba Donald Trump yang kemarin menunda tarif tiba-tiba menerapkan tarif yang lebih tinggi atau berubah lagi peraturannya dari dia lebih menakutkan, market nanti jatuh. Jadi kita menurut saya manfaatin saja volatilitas market, bisa main cepat atau cari saham-saham yang ada sentimen eh, lokal atau sementara seperti sekarang ini ya untuk nikel dan lain-lainnya. Oke, IHSG-nya naik 0,22. Kita lihat total value transaksi kecil ya Bapak Ibu, 10 triliun kalau nilainya. Karena kita trading melihat market itu di pasar saham Indonesia bisa bermacam-macam ya, bisa pernah sampai 20 ya, 18. Ada juga yang dulu pandemik cuma 8 7 triliun, kecil sekali. Dan di sini kita lihat ada asingnya net sell minus 682. Jadi selagi asingnya masih keluar, menurut saya sih kita belum bisa full power. Masih 30% lah. Kalau saya 30 pun, kalaupun ada nambah sedikit 35, nanti sell on strength balik lagi ke 25 atau 30. Yang penting masih bisa ada profit lah, pelan-pelan. Marketnya kan lagi susah daripada nyangkut. Oke, seperti itu. Jadi pendorongnya teknologi, finance, lalu ada properti. Memang finance positif, cuman asingnya kita lihat keluarnya di mana. Jadi kita lihat masuknya di Antam aman ya. Jadi tidak signifikan asingnya net buy, tapi net sell-nya cukup besar. Kalaupun dia tertahan berarti pemain lokal bermain. Karena asingnya keluar terus. Jadi BBRI, BBNI, Bank Mandiri, BBCA, jadi semua perbankan ini memang diguyur tapi tidak terlalu besar lagi sekarang. Rata-rata 100 sampai 200, BBRI besar. Dia kalau turun sampai 3.800, 3.500 saya ada plan untuk membeli BBRI. Kalau udah di atas 4.200 saya akan stop BBRI, tapi kalau dia turun di bawah 4.000 saya akan buy on weakness dengan piramida lah. Makin ke 3.500 makin banyak saya beli. Maka saya sekarang kan cash-nya 70%, punya saham 30% saja. Jadi lebih banyak cash, lebih tenang saya sekarang. Oke. Lanjut. Ya, ini alertnya Bapak Ibu. Untuk hari Jumat kemarin kita ada nikel, BDKR, dan Inco. Jadi kalau kita lihat mungkin saham-saham yang ada nikel lainnya juga bergerak lah. Tapi nikel dan Inco ini yang paling signifikan.
Lalu ada BDKR. Ya, saham-saham ini terkirim secara sekuensial ya Bapak Ibu. Ini lihat ada jam 10 karena alat robot itu baru muncul jam 10. Tapi bisa saja di pre-closing mereka ini diguyur supply-nya masuk atau ada berita yang tiba-tiba berubah, maka alertnya ini bisa tidak valid dan kita harus melakukan analisa setelah market tutup. Alert ini backbone-nya adalah machine learning, dia menggunakan big data analysis, jadi inputnya adalah volume dan price, dia tidak tahu informasi apapun, dia hanya robot saja, big data. Jadi dia akan terkirim secara sekuensial melalui Telegram bot Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa juga nanti menggunakan Telegram bot ini, silakan akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video ini ya. Lalu atau Bapak Ibu bisa scan QR pakai Google Lens, Bapak Ibu scan QR yang ini, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke alamat Telegram botnya. Silahkan saja ketik start di sana, nanti Bapak Ibu bisa pelajari lagi atau ikuti nanti analisa saya. Telegram channelnya bisa diakses di sini, sosial medianya silahkan di follow, insya Allah nanti akan saya follow back. Saya bacakan dulu disclaimer-nya, video ini saya buat tujuannya untuk edukasi, saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Saya hanya sharing bagaimana caranya untuk melakukan analisa saham-saham yang alert atau saham apapun ya. Bapak Ibu bisa lakukan terserah menggunakan Telegram bot dan bot chat yang tersedia di sini. Jadi chat yang tersedia kita akan lakukan. Nanti tutorial juga ada, Bapak Ibu bisa pelajarin bagaimana menggunakan chartnya. Tapi untuk melakukan analisanya saya akan sharing step by stepnya. Namun begitu jangan percaya analisa saya 100%. Karena mungkin pengalaman kita berbeda, ya, style trading kita berbeda, capital kita berbeda mungkin. Ada yang 100% sudah masuk, ada yang baru masuk 10%, ada yang 30%, ada yang 50%, itu mempengaruhi psikologis kita jadi berbeda-beda. Style trading juga tidak sama mungkin. Ada yang disebut dengan MPL ya, MPL. Maximum Pen Level. Ini contohnya saya sudah 19 tahun di pasar saham Indonesia, sudah mengalami berbagai macam naik turun, gejolak di pasar market. Jadi menghadapi sesuatu kita sudah tergambar apa yang harus dilakukan. Mungkin itu berbeda di kita. Jadi Bapak Ibu kalau nonton video ini jadikan saja sebagai second opinion. Dan nanti Bapak Ibu wajib punya yang namanya first opinion. Prinsipnya di pasar saham itu jangan pernah percaya dengan analisa siapapun. Siapapun. Apalagi terlalu menggebu-gebu, terlalu indah, terlalu apa di pasar saham itu too good to be true ya. Jadi tidak ada yang terlalu indah. Kita harus selalu waspada karena kita tradingnya uang. Dari mana Bapak Ibu mendapatkan first opinion ini adalah analisa sendiri, percaya dengan analisis sendiri, practice make perfect. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti cocok ya. Saya trading dengan mazhab namanya volume price analysis. Jadi prinsipnya gampang sekali. Price, discount everything, volume validate. Jadi kita akan nanti lihat price, lihat volume, lalu kita taruh ke struktur Wyckoff. Ya, jadi gampang sekali dia. Tidak aneh-aneh lah. Logik. Kalau di dalam buku Wyckoff itu mereka menjelaskan bahwa analisa pasar saham itu harusnya logik. Kalau ada sesuatu yang tidak logik atau terlalu sulit, berarti ada yang salah dengan sistem ini gitu. Oke, nanti jangan lupa sambil saya mengetikkan perintah, Bapak Ibu lakukan juga supaya bisa praktis. Nah, ini yang saya maksud untuk voting, Bapak Ibu bisa pilih saham-saham yang alert sejak hari Senin sampai hari Jumat. Ya, dari 17 sampai 20, yaitu kita pilih 10, ada Akra, Antam, BRPT, BTPS, MAPI, MDKA, PTPP, Pawon, SMA, dan Saratoga. Diusahakan variasi ya sektoralnya. Ada properti, ada infra, ya, ada macam-macam, ada perbankan juga. Nanti Bapak Ibu silahkan pilih satu, one man one vote, anonymous ya. Jadi saya tidak tahu pilihan Bapak dan Ibu. Nanti besok kita akan tutup dan kita akan analisa 5 terbanyak pilihan Bapak Ibu dengan pendekatan Wyckoff ya. Ini mudah-mudahan besok sudah benar ya, karena data weekly-nya ini error nih Bapak Ibu. Biasanya saya bisa start rotation weekly, untuk hari ini tidak bisa. Mohon maaf ya. Jadi Bapak Ibu bisa cek ke deskripsi video, linknya ada di deskripsi video, Bapak Ibu pilih. Mudah-mudahan besok saham pilihan Bapak Ibu bisa kita analisa di weekly stock analysis. Oke, kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa.
Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa juga akses Telegram botnya ya. Linknya ada di deskripsi video atau Bapak Ibu bisa akses pakai Google Lens. Ini di scan. Saya menggunakan Telegram desktop, jadi cocok untuk tampilan lebih bagus untuk membuat video. Bapak Ibu bisa akses Telegram bot ini uh, lewat HP ya atau website. Yang penting sudah terinstall aplikasi Telegram Messenger. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot, Bapak Ibu bisa ketik help untuk melihat apa saja perintah yang tersedia. Jangan sampai salah perintah bot ya. Jadi berapa orang dia pakai haki saham atau pakai jelita, terus dia request di tempat di bot ini tidak jalan, terus komplain kepada saya, masa aktifnya masih ada tapi nggak keluar perintahnya. Lupa dia bahwa itu salah bot ya. Di sini ada perintah-perintah ya, umumnya dia volume price, kita pendekatannya wyckoff, lalu ada beberapa tambahan seperti rotasi saham. Cuman untuk weekly-nya, misalnya rotasi saham weekly masih belum bisa ya Bapak Ibu karena data weekly-nya error, database-nya error lagi diperbaiki. Kan ada database juga di server yang untuk chart yang lainnya, itu lagi error. Lalu screening saham, Bapak Ibu bisa cari-cari di sini screening saham, asal dia tidak untuk weekly dia bisa ini mudah-mudahan. Lalu chart ya weekly bisa, cuman yang untuk rotasi saham dan Airmap itu nggak bisa, masih belum bisa, masih rusak datanya. Lalu untuk rotasi saham kita ada sektor 1 sampai 11. Untuk tutorialnya Bapak Ibu bisa ketik tutorial atau di sini /tutorial. Jadi kan kalau Bapak Ibu melakukan perintah harus paham apa artinya. Di sini kalau Bapak ingin, ada yang bertanya juga, alert robot itu artinya apa? Di sini nih ada nih sudah dijelasin bagaimana algoritmanya. Bapak Ibu kalau pengen belajar tutorial trading plan sudah ada tutorialnya. Kalau pengen belajar apa itu screening, misalnya ajar kanan, ajar kiri sudah ada. Yang ingin belajar volume price analysis sudah ada ya. Jadi beberapa chart yang akan saya gunakan, misalnya volume price analysis sudah ada juga. Silahkan ditonton supaya nanti paham. Baik, kita akan lakukan analisa after market close. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita screening dulu. Kita cek dulu alertnya apa. Jadi sambil saya ketikkan di sini, Bapak Ibu ketik juga ya, ketik alert. Nah, nanti dia akan membalas saham-sahamnya yang alert kemarin mulai tanggal 17, BTPS, BRPT ini segala macam sudah saya pilihkan dan kita masuk ke dalam weekly stock analysis ya, 10 saham kita pilih. Untuk hari Jumat ada NCKL Trimegah Nikel ya, BDKR. Ini apa lah lupa saya namanya ya. Ini baru masuk Kompas 100 dan Inco untuk nikel juga. Jadi sentimennya sentimen sesaat untuk nikel. Paling enggak kalau kita lihat saham-saham nikel ini turun dalam karena oversupply dari harga nikel dunia ya. Lalu kita cek, apalagi kita cek. Nah, kita cek setelah itu langkah kedua adalah kita cek rekom. Kan kita sudah lihat alertnya ada 3 ya. Sekarang kita lihat rekom. Mungkin ada potensi saham-saham yang lainnya yang tidak terjaring di big data. Atau yang kita cari adalah kalau dia muncul di alert robot, muncul di rekom, atau muncul di nanti ada saham ledakan volume dan screening lainnya, itu yang paling top. Artinya dia muncul di mana-mana nih, confluent artinya. Kita cek rekom, ini menggunakan end of day data. Jadi kalau end of day data ini Bapak Ibu, dia kalau sekali sudah keluar tidak akan berubah. Contohnya BDKR, nah ini bagus nih ya. Volume price-nya bagus, berarti volumenya bagus, price-nya bagus. Lalu BDT, ada akumulasi di BDKR. Nah ini price action ya. Kita cari yang tulisannya potensial reversal itu. Inco, bagus Inco ya. Jadi NCKL mana? NCKL juga ada. Jadi yang tulisan-tulisan potensial reversal ini bagus. Lalu Rocket Jet ada NCKL, lalu PWS ada Inco. Mix ya sebenarnya. Golden Cross NCKL. Oke, jadi yang manapun dianalisa nanti saya akan pilih satu analisanya lengkap, tapi yang lainnya singkat saja supaya waktunya tidak membosankan dari Bapak dan Ibu. Oke, nanti bisa. Jadi memang harus lakukan analisa sendiri Bapak Ibu, akses Telegram botnya, lalu lakukan analisa sendiri. Kalau yang kurang lengkap tadi, yang lainnya Bapak Ibu bisa lakukan sendiri, terus lakukan analisa. Caranya sama, step by stepnya sama, tinggal diikutin saja urutannya. Oke, ini ada MAPI juga nih, dia breakout sama WiFi ya. Lalu berikutnya kita cek juga SCR. Nah ini favorit saya, saham ledakan volume. SCR Vibum ya, ini favorit.
Intinya kalau ada yang meledak volumenya, pasti ada sesuatu. Harus kita analisa ya. Jadi harus kita kasih fokus. Ada BBHI, DMMX, NCKL, dan SMDR ya. Jadi yang meledak volumenya itu. Boleh kita bahas NCKL ya Bapak Ibu. NCKL juga muncul di sana Trimegah. Jadi sebenarnya NCKL ini sentimennya sama dengan Inco. Kalau BDKR saya nggak tahu sentimennya apa. Bapak Ibu bisa komen ya apa yang terjadi dengan NCKL di video ini, nanti kita tahu sama-sama. Kalau SMDR beritanya apa ya? Jadi operator peti kemas di Pelabuhan Pedimban. Oke, itu kita lanjut. Kita cari SCR Extreme. Ini saham-saham yang ekstrim, cocok untuk buy on weakness ya, atau sell on strength. Kita lihat di sini ada BMAS, BSWD. Ini saya kurang tahu Bapak Ibu ya. Ini PNBN sekarang sudah extreme fear. Kemarin dia extreme grid. Ya, ini tidak ada yang terlalu. OLTJ extreme fear ya Bapak Ibu. OLTJ ini masuk kompas 100 atau tidak. Nah, ini yang extreme fear ini bisa dijadikan perhatian. Coba lihat. Speed VBP ULTJ. Intinya kalau ada saham-saham yang extreme fear, kita harus cari ada nggak demand zone di bawahnya. Oh, tidak kelihatan. VBP ULTJ. Kalau di board chart price volume weekly masih bisa ya. Oh, ada nih. Ya ada nih Bapak Ibu, tapi udah kelewatan belum? Oh, udah kelewatan jebol ya. Kalau jebol dia akan cari di bawah ini. Mungkin ada demand yang akan menahan karena demandnya sebesar ini. Ini bisa nih Bapak Ibu. Dia mau dekat-dekat bottoming. Nanti kita tunggu selling climax weekly-nya dia akan naik lagi. Oke, sekarang kita cari, setelah itu kita cari SCR weekly-nya lah, coba ya. SCR Extreme. Saham-saham ekstrim untuk di weekly karena hari Jumat ya. Oh, ada mineral BBTN nih sudah extreme fear, daily-nya sudah mulai melawan ya, weekly-nya masih berarti bottoming dia. Harum extreme fear mungkin sebentar lagi akan bergerak juga. Jadi yang sudah weekly extreme fear ini bisa nih Bapak Ibu untuk cari-cari buy on weakness ya. ISAT, oh banyak juga nih, lumayan juga. MBMA tuh. Weekly-nya sudah extreme fear tapi daily-nya sudah tidak lagi. Nah, yang ini nih yang dicari. Ya, Bapak Ibu bisa cari nanti. Atau nanti kalau ada waktu kita buat tutorialnya. Tapi nggak tahu ya, saya nggak janji juga. MTech Grid ya, hati-hati. Oke, sekarang kita akan lihat SCR Panic. Jadi langkah pertama memang kita screening sana, sering sini. Apalagi ini hari Minggu ya. Kita lihat saham-sahamnya yang ada alert. Inco. Inco ini habis panik terbitlah Hope. Ada NCKL. Nah, NCKL juga ada habis panik terbitlah Hope mungkin ya. Nanti kita akan bahas. NCKL lah ya, karena NCKL nih ledakan volume. Nanti Inco ini menarik juga, dia perusahaan besar juga Bapak Ibu. Nah, Inco ini nanti kalaupun saya tidak bisa analisa lengkap, Bapak Ibu lakukan sendiri. Jadi kalau bisa, karena sentimennya sama, Bapak Ibu pilih saja antara Inco dengan ini. Inco dengan ini ya, Inco dengan NCKL. Trimegah. Sekarang kita cek apa lagi? SCR Hope. Nah, ini saham-saham sudah bergerak di zona Hope untuk rotasi bintang. ASI BBCA sudah Hope ya sebenarnya. Lalu ITMG Hope, MTEL Hope. Ya, Smil juga Hope. Itu dia. Lalu kita cari dengan SCR Bback. Ada nggak saham-saham yang pullback? Nggak ada ya. Kita cari dengan SCR Top FF. Nah, kalau Top FF adalah top foreign flow, jadi 10 saham dengan foreign flow terbesar, tetapi Bapak Ibu, kita harus combine dengan hajar kanan hajar kiri ya, sesuai dengan hukum Wyckoff. Bahwa supply and demand kita cek dengan SCR top kaki. Kanan kiri. Nah, di sini baru kita bisa combine. BBCA ini menarik dia. Jadi BBCA ini orang-orang saham hajar kanan nih. Berarti lokal nih mainnya, BBCA hajar kanan tapi netnya asing hajar kiri, net sell. Jadi memang lokal boleh masuk. Nah, jadi gitu. Jadi kita bisa melihat BBCA ini netnya adalah orang greedy ya. BBRI juga greedy, saat asingnya net sell. Jadi orang hajar kanan, mau lokal mau asing, hajar kanan, cuman asingnya net sell. Jadi berarti lokal ini ya gitu. Jadi gitu caranya harus digabung. Kalau ada orang foreign flow tanpa melihat ini ya repot juga.
Kita nggak tahu apa yang terjadi secara psikologi. Ini kan kalau hajar kiri secara psikologi orang fear berarti. Kalau kalau hajar kanan berarti orang greed adalah active operator yang bergerak. Oke, saya akan dilanjutkan analisanya. Sekarang kita mulai pembahasannya. Mau dengan membahas composite dulu. Kita cek dengan Speedo composite. Bagaimana penutupan hari Jumat dengan kenaikan 0,2. Salah. Kok nggak ada ya? Kok nggak ada Speedo composite? Oh, nanti saya perbaiki ya. Sebentar ya. Kenapa dia tidak ada? Sebentar. Baik, kita coba ya. Speedo composite. Nanti tanggalnya agak ini ya. Ini tanggal 22. Nggak apa-apa. Ini misalnya data kemarin nih. Oke, Bapak Ibu, dia berada di zona netral. Artinya speedometer untuk saat ini lebih besar daripada supply. Oke. Kita start dulu untuk Speedo Weekly-nya mungkin belum bisa juga atau nanti kita coba lagi ya. Mungkin setelah ini karena saya lagi refresh memori servernya, dia lagi rekap. Kita cek dengan star C0 untuk composite. Oke, ini adalah pergerakan relatif sektoral Bapak Ibu dengan kemarin IHSG menguat sekian 0,22 ya kalau nggak salah. Kita lihat ada basic menguat. Lalu Tekno menguat ya, lalu juga tapi sini finance melemah relatif terhadap penguatan komposit, properti melemah, trans melemah, industri melemah. Jadi kalau Bapak ingin melihat sektor basic ini menguat nih, apa saja Bapak Ibu bisa cek dengan star C, sektor basic sektor berapa sih? 1 ya, sektor 1. Maka kita bisa lihat nih saham-saham yang oke, ini dia untuk saham-saham ada MDKA, Antam, TPIA, Inco ya, sudah bergerak habis panik terbilang hope di situ dia relatif terhadap komposit. Kalau mau melihat Star S sektoral sektor 1. Nah, ini sekarang pusat rotasinya adalah sektor edik basic. Kita bisa lihat juga NCKL, Inco dia bergerak bagus. Oke, kita apa lagi? Kita langsung saja ya Bapak Ibu VPA monthly weekly composite karena untuk hari Jumat nih weekly composite-nya perlu kita lihat. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita punya candle warna hijau untuk weekly-nya. Dia mengatakan they move indicate strength, tapi volumenya di bawah rata-rata. Cuman dia up volume ya. Kita lebih bagus daripada minggu lalu, hanya saja masih di bawah rata-rata 20 hari. Itu saja catatannya. Ini masih perjalanannya masih berbahaya karena dia kalau close di bawah 6.500, maka dia melanjutkan. Itu saya bisa saya sampaikan. Dia harus close di atas ini nih. Ya, harus close di atas ini nanti daily-nya harus close dulu. Kita cek dengan VPA, VBP dulu deh. VBP, karena kalau composite itu kita harus selesaikan time frame besar dulu. VBP weekly composite. Biar tahu gambaran besarnya seperti apa. Iya, di bawah ini. Di bawah ini bentarnya ada demand, dia melawan ya Bapak Ibu, tapi sayangnya dia akan tertahan oleh siapa? Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada supply zone. Jadi bukan tanpa alasan saham ini dia sempat sentuh terus supply-nya masuk, dia tidak bisa naik ya. Mudah-mudahan bisa diabsorb lah. Kalau enggak dia akan lanjut turun ke bawah. Itu berbahaya. Kalau dia turun ke bawah ini agak berbahaya ya Bapak Ibu kalau dia close 6.500. Maka dia akan melanjutkan time frame monthly berarti. Sekarang dia rebound di monthly lower downsian. Lalu kita cek dengan VPA composite. Oke, berikut ini adalah untuk composite. Kenaikan kemarin tuh salah satu tujuannya untuk menutup gap. Kita punya supply di atas, sekarang dia low, high. Ini dalam perjalanan membentuk high low ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dia low-nya tidak lebih rendah dari 6.500. Jadi kita akan menunggu ini bisa turun, mudah-mudahan turun lebih dalam. Kita untuk buy on weakness di sini. Kalaupun turun kita exit. Kenapa kita tunggu di situ? Karena kita punya VBP composite. Karena kita punya demand zone untuk kita menunggu. Jadi sebenarnya sudah ada demand zone juga perlawanan di sini. Tapi kalaupun turun ke bawah, kita punya demand zone di sini. Di sini nunggunya 6.600, stop loss di bawah 6.500. Jelas ya, ini ada perlawanan sedikit. Ini candle hijau, tapi kalau dia jebol, kita tunggu di sini. Kalau jualan untuk main cepat, kita kena di 7.300 sampai 7.200 keluar dulu.
kalau memang ada rejection seperti ini, kalau ketemu lagi sell mother candle, maka kita exit dulu ya. Pola-pola pin begini, karena itu supply-nya masuk berarti. Gitu. Kita lihat, kita akan bahas NCKL ya Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak telat waktunya. Kita cek alert tadi belum, udah ada belum? Speedo Composite, mudah-mudahan sudah ada. Oh, sudah ada. Ya, Composite weekly-nya masih fair ya, Bapak Ibu. Ini baru rerun ya dia. Terus kita cek dengan NCKL tadi, kita cek alert NCKL. NCKL ini baru masuk Kompas 100 ya, Trimegah. Ini dulu sering ledakan volume dia. Kita lihat dia fresh ini. Mungkin dia sinyal pertama cocok untuk beli ini. Kita cek dengan Speedo NCKL. Speedometernya dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lihat Speedo NCKL weekly-nya. Yang belum ada itu rotasi saham ya untuk weekly. Fair atau weekly-nya masih fair. Wah, ini naiknya kencang nih ya. Weekly-nya masih fair, tapi daily-nya sudah grid. Kita cek dengan Star NCKL. Untuk rotasi weekly-nya belum bisa nih. NCKL kalau kita lihat di daily, maka dia masih bergerak di zona panik. Mudah-mudahan terjadi penguatan, dia masuk ke zona ini, maka kita sebut dengan habis panik terbitlah hope kalau sudah berhasil masuk. Kita lanjut chat volume price, VPM NCKL. Kita cek dulu. Ya, dia baru ini Bapak Ibu. Sekarang dia bottoming ya. Jadi NCKL termasuk yang belum terjadi wake off-nya nih. Baru ini cocok nih Bapak Ibu ya. Wake off-nya belum. Nanti kita akan bahas di grup nanti. VPA weekly NCKL. Oke. Oh iya, ini weekly-nya juga perlawanan ya Bapak Ibu. Weekly-nya ini valid ini. Dia strengthen return after downtrend, volume high, normally indicate. Ini artinya bearish-nya sudah mau selesai. Volume weekly-nya bagus, daily-nya bagus. Oke, ini bisa masuk NCKL ya Bapak Ibu ya. Karena dia wake off-nya belum terjadi. Suatu saat dia akan terjadi nih. Wake off-nya kita nggak tahu kapan. Lalu kita cek dengan VPA NCKL. Ya, jadi dia kalau kita lihat dari wake off, ini adalah distribusi. Ini adalah markdown. Ini adalah selling climax, auto rally, ini secondary test. Wah, sekarang mudah-mudahan dia turun-turun dulu. Kita memberikan kesempatan untuk buy. Stop loss kelihatan di 600. Ini bagus nih ya, ledakan volume dia. Bagus. Kita cek dengan VBP weekly NCKL. Gak salah kita bahas NCKL Bapak Ibu, saya nanti akan beli juga. Tapi nanti cek ada gapnya nggak. Kalau ini berarti trading plan kita di sini dulu, jual 50% ya Bapak Ibu. Di 1100, beli di sini jual 1100. Mudah-mudahan risk reward rasionya masuk. Kita cek dengan VBP NCKL. Kita lihat di bawahnya ada demand zone atau tidak. Oh, ada gap. Jadi besok ya Bapak Ibu kalau dia turun, kita buy di sini nih. Di sini kita buy, ya kita buy ya, karena ini ada gap, dia akan tutup, dia akan turun nih. Jadi kalau setelah alert NCKL, Bapak dan Ibu melihat NCKL ini turun, justru bagus ya. Kita nanti mulai profit takingnya di sini nih. Nah, di sini juga boleh untuk daily 920 sampai 950 lah. Karena di sana ada supply-nya. Jadi mudah-mudahan rasionya bagus. Lalu kita cek dengan wave NCKL. Dan dia sudah berubah langsung ya Bapak Ibu di sini ya. Wave volume-nya besar memang, tapi ini pasti turun lagi nih untuk nutup gap. Oke, kita cek dengan DOM NCKL. Kita mau lihat dominasi rasio asing atau lokal. Ini lumayan besar untuk hari Jumat, 21% asingnya masuk. Kita cek dengan PIF NCKL untuk melihat bagaimana foreign flow di saham ini. NCKL. NCKL Trimegah Bangun Persada. Dia kalau kita lihat asingnya sempat turun dalam, lalu sekarang ini mulai pelan-pelan asingnya akumulasi dalam senyap nih Bapak Ibu. Kalau lihat di bottomingnya di bawah, lalu kita bisa cek hari Jumat kemarin asingnya memang naik sell
miliar, dalam 5 hari tercatat net sell juga 1,6 miliar, dalam 20 hari ada net buy 2,3 miliar, dan 60 hari ada net buy 5,8 miliar, tapi dalam 100 hari masih tercatat net sell sekitar 7 miliar net sell. Oke, kita lanjut dengan tren NCKL. Trennya Q3 Bapak Ibu, ya Q3 masih under value ya. Lalu dia golden cross juga di sini. Ini gapnya akan ditutup. Ya, kalau turun justru kesempatan kita untuk buy on weakness. Kita cek dengan PWS NCKL. Kita cek gapnya benar, pastinya benar ini. Kita lihat ada gap, iya ada. Ini dia tulisannya, gap up ada satu ya. Dan dia flat, memang masih awal. Besok, jadi kalau ini akumulasi belum kuat dari Heikinasi, tapi candlenya sudah berubah warna. Nanti Bapak Ibu kalau dia turun, jangan lupa untuk buy on weakness. Stop lossnya kelihatan di bawah 600 itu. Oke, kita lanjut saham lainnya Bapak Ibu. Kita cek BDKR. Ini singkat saja ya. Alert BDKR. Ini baru masuk juga Kompas 100 dia. Ya kemarin tanggal 7 sudah ada Februari. Kita cek dengan Speedo BDKR. Bapak Ibu silakan analisa. Ini saya nanti setelah ini mungkin akan analisa sendiri. Oke, extreme greed artinya berhati-hati. Terlalu greedy besok akan ada profit taking. Ya, karena dia terlalu ekstrim. Berhati-hati. Kita cek dengan Star BDKR. Mudah-mudahan besok sudah bisa benar lah untuk rotasi saham weekly. BDKR ini senyap. Dia berada di zona greed. Kita cek dengan VPA BDKR. Nah ini dia Bapak Ibu. Jadi dia naik tinggi untuk disembelih. Ini kalaupun ini adalah marking down, ini adalah akumulasi. Dia kalau naik ke atas, ya lumayan juga nih. Kena 900 dia akan exit. Atau nggak tahu nih berapa yang bisa exitnya. Mungkin 500 aja sudah lumayan profit taking kita ya. Volumenya sangat besar. Jadi main di BDKR ini, itu banyak yang nyangkut. Panik nih kalau ada orang keluar, dia akan keluar. Jadi kalau sudah profit, exit saja menurut saya. Nggak kenal juga saya sahamnya BDKR ini apa. Kita cek dengan foreign flow BDKR. BDKR berdikari pondasi karya. Oh ini infrastruktur ya, Bapak Ibu, saya nggak kenal nih. Asingnya kalau kita lihat net sell-nya kecil saja, nggak terlalu signifikan juga. Asingnya juga mereka belum kenal juga saham ini apa. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Kalau turun dalam begini, bandarnya ini jahanam ini. Oke, berikutnya kita cek Inco, Alert Inco. Alert Inco ini tidak fresh ya, sudah ada alertnya ini pelan-pelan. Alertnya itu bulan 12 kemarin nih sebenarnya Bapak Ibu ya. Tapi dia turun lama karena tidak ada alert lagi. Kita cek dengan Speedo Inco. Sentimennya sama dengan NCKL, cuman kebetulan NCKL-nya ledakan volume. Bagus ya, great. Jadi bedanya NCKL tuh dia wake off-nya belum saya rasa. Cek dengan Star Inco. Bagaimana rotasi saham daily-nya? Wah, dia sudah masuk. Inco ini sudah masuk ke dalam segitiga di sini Bapak Ibu. Kita sebut dengan habis panik. Terbitlah hope. Jadi Inco ini bottoming dia yang menunggu siklus, nanti bisa jualan kalau dia bintang yang bergerak masuk ke zona grid ya, itu bagus itu. Kalau kita lihat berikutnya adalah VPA Inco. Nanti Bapak Ibu silakan analisanya lebih detail di Inco. Ya dia sempat ada alert, terus dia turun lagi. Selling climax, patternnya sudah terbentuk ya. Jadi bagus ini Inco. Dia punya low, punya high, high low, higher high. Nanti dia high low higher high. Jadi berjalan. Mudah-mudahan dia turun tidak lebih rendah dari 2.700. Kita cek dengan foreign flow. Nanti silakan Bapak Ibu analisa lengkap untuk Inco. Foreign flow asingnya ya tidak signifikan juga, tapi kemarin lumayan ada besar masuk 5 miliar dalam 5 hari. Dia net buy 0,03 miliar, kecil saja, dan 20 hari 0,2 miliar net buy. Dan 60 hari ada net sell tersisa minus 6,8 miliar, dalam 100 hari net sell-nya 135 miliar. Jadi kalau kita hitung 100 hari ke belakang memang sempat ada jual besar di sini ya. Lalu tidak signifikan juga dalam sejak bulan Desember.
Oke, itu dia Bapak Ibu after market close analysis untuk hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like video ini. Follow juga sosial medianya. Jangan lupa untuk voting weekly stock analysis. Linknya nanti saya masukkan di deskripsi video. Itu saja. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.